Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali walaupun secara virtual. Semoga tidak mengurangi berkah kita karena mau untuk belajar bersama, mau untuk saling mengingatkan dalam perkara apapun. Karena sesungguhnya sesama muslim itu saudara, dan saudara itu hukumnya wajib untuk saling mengingatkan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai beberapa ayat yang ditafsirkan oleh Imam Al-Jalani dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Jalani. Yang pertama yaitu mengenai terminologi khilafah yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai kata khilafah ini bukan saja dimanifestasikan dalam urusan-urusan politik. Artinya secara ubudiyah pun manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Artinya bahwa manusia itu harus memiliki iman dan juga beramal soleh. Karena seperti yang kita ketahui, iman saja, percaya saja, syahadat saja tanpa adanya perbuatan-perbuatan ataupun amal ibadah beramal soleh itu percuma. Sudah Islam tapi tidak mau melaksanakan sholat, sudah Islam tapi tidak mau zakat dan lain sebagainya. Apalagi cuma beramal soleh tapi tidak beriman. Ibaratnya kita seperti memberikan zakat atau memberikan sedekah tapi kita tidak mau percaya pada Allah. Mungkin dari segi kemanusiaan bisa dinilai, tapi segi ibadah tidak bisa dinilai karena kita tidak beriman. Jadi sebagai seorang khalifah yaitu sebagai manusia, khalifah di sini Imam Abdul Qadir Al-Jailani itu memanifestasikan bahwa khalifah itu harus beriman dan juga beramal soleh. Karena kalau tidak maka akan seperti makhluk-makhluk sebelumnya. Ketika tidak beramal soleh, dalam hal ini beramal soleh itu juga berbuat baik, maka yang ada hanya pertumpahan darah, yang ada hanya penghancuran bumi. Jadi tidak bisa menjadi perwakilan Allah yang ada di kata khalifah itu. Ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam tafsir Al-Jalani itu sebagai perumpamaan Allah yang ada di dunia. Manusia itu perumpamaan Allah, perumpamaan Tuhan yang ada di dunia. Tapi tidak semerta-merta manusia itu sebagai Tuhan. Artinya manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan oleh Allah SWT seperti halnya Allah, tapi tidak serta-merta manusia itu Tuhan. Seperti kita diberi kekuasaan untuk membangun suatu negara, yaitu adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Kita diberi wewenang untuk memutuskan perkara antara yang hak maupun yang batil, yaitu sebenarnya adalah kekuatan Allah, tapi diwakilkan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Bukan berarti Allah tidak mampu, tapi itu sebagai manifestasi Allah yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Hal ini sejalan dengan penafsiran Abdul Qadir Al-Jalani dalam tafsir Al-Jalaninya dalam Quran surat Shad ayat 24 yang menerangkan Nabi Daud alaihissalam itu diangkat sebagai khalifah, pengganti pemimpin-pemimpin Bani Israel sebelumnya. Nah, kemudian ayat selanjutnya itu ditafsirkan, atau terusan dari ayat yang tadi itu ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sebagai bahwa manusia itu diangkat derajatnya lebih tinggi dari manusia yang lain sebagai khalifah, diberikan wewenang itu sebagai cobaan, sebagai ujian apakah manusia itu tetap beramal baik, tetap menjadi manusia yang beramal soleh dan juga beriman, atau malah berbuat wewenang dan seenaknya sendiri. Nah, ketika manusia itu beramal baik, beramal soleh dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin atau penguasa secara baik sebagai perwakilan dari Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar ataupun pahala dan jaminan surga di dalamnya. Tapi apabila manusia itu menyeleweng, berbuat sewenang-wenang ataupun bahkan sampai merusak bumi, bahkan sampai mungkar, tidak bisa berbuat baik dan juga malah kafir, maka yang ada Allah bisa saja menurunkan azab maupun siksanya pada saat itu juga. Ataupun nantinya pemimpin itu akan diberikan
dipertanggungjawabkan, akan dimintai tanggung jawabnya nanti di yaumil akhir. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa orang-orang yang diberikan wewenang, yang diberikan kekuasaan untuk memimpin, menjadi seorang khalifah, menjadi seorang penguasa, tapi dia menyeleweng, maka Allah menjanjikan siksa yang amat pedih. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memawas diri, memperbaiki diri, agar kita termasuk orang-orang yang khalifah, yang bertanggung jawab dan juga beriman maupun beramal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apabila ada kesalahan, saya mohon diingatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.